Tugas Latsar CPNS Mahkamah Agung RI. Tugas 1. Penerapan nilai-nilai berakhlak pada 7 tokoh pejabat publik oleh Joshua Pratama Sumbayak. 7 nilai berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. 3. Kompeten. 4. Harmonis. 5. Loyal. 6. Adaptif. 7. Kolaboratif. Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Bentuk aktifan Bapak Ganjar Pranowo sudah sering menjadi topik berita saat ini. Gubernur Jawa Tengah yang kini sedang menjabat periode kedua itu selalu menunjukkan sikap berorientasi pelayanannya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, tak heran sudah banyak penghargaan yang diterima beliau atas kinerja pelayanannya dalam memerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu inovasi berbasis pelayanan yang paling disorot dari beliau adalah peluncuran aplikasi berbasis pelayanan rumah sakit dan kepolisian. Beberapa aplikasi tersebut antara lain: 1. Teleapik merupakan aplikasi yang diluncurkan untuk mendorong kepastian pelayanan di RSUD Margono Soekarjo, khususnya dalam memudahkan masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan di ruang pendaftaran maupun klinik. 2. Satpol e-Samsat merupakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan atau STNK online. Dengan aplikasi ini, warga tidak perlu datang ke kantor Samsat, sebab aplikasi ini juga menyediakan fitur pembayaran secara online. Di samping itu, selama masa pemerintahannya, beliau berhasil memimpin Jawa Tengah hingga memperoleh banyak apresiasi. Contohnya pada tahun 2019, Jawa Tengah memperoleh 22 penghargaan pada ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Prestasi ini juga berlanjut di tahun 2020 hingga 2021. Hal ini membuktikan keseriusan Bapak Ganjar Pranowo dalam melakukan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Melalui sederet penghargaan ini, Bapak Ganjar Pranowo telah membuktikan bahwa beliau telah menerapkan salah satu nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sepak terjang Ibu Sri Mulyani Indrawati dalam bidang ekonomi pada pemerintahan tidak perlu diragukan lagi. Ibu Sri Mulyani yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2005 ini pernah menjabat reputasi sebagai Menteri yang berintegritas. Melalui kebijakan pertamanya saat menjabat sebagai Menteri Keuangan adalah memecat petugas korup di lingkungan Departemen Keuangan. Beliau juga berhasil meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia. Beliau juga pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia di tahun 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Dan masih banyak lagi prestasi beliau dalam bidang keuangan dan ekonomi karena sifat integritas yang dimilikinya. Sifat integritas menjadi salah satu aspek dalam nilai akuntabel. Oleh sebab itu, Ibu Sri Mulyani Indrawati telah menerapkan salah satu nilai berakhlak, yaitu akuntabel. Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Ibu Susi Pujiastuti meraih tingkat kepuasan tertinggi dalam rapor 5 tahun kinerja pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala. Dengan perolehan nilai 91,95% itu, Ibu Susi Pujiastuti menempati posisi teratas. Beliau yang dikenal dengan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan penangkapan ilegal di perairan Indonesia ini telah berhasil melakukan banyak peningkatan dalam bidang kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah dengan peningkatan pengkajian stok ikan di Indonesia dari 7,3 juta ton menjadi 12,54 juta ton, peningkatan 71,78%. Kemudian peningkatan kenaikan jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap dari 6,6 juta ton senilai 120,6 triliun menjadi 7,3 juta ton dengan nilai 210,7 triliun, peningkatan 74,7%. Selain itu, tren ekspor juga meningkat dari 654.950 ton senilai 3,87 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 955.880 ton dengan nilai 5,17 miliar dolar Amerika Serikat. Dan masih banyak lagi. Melalui pencapaian ini, Ibu Susi Pujiastuti dinilai berkompeten dalam melaksanakan tugasnya selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Beliau melakukan tugasnya dengan kualitas yang terbaik. Oleh sebab itu, Ibu Susi Pujiastuti telah menerapkan salah satu nilai berakhlak, yaitu kompeten. Bapak Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia keempat. Dijuluki sebagai Bapak Pluralisme, selama masa pemerintahannya, aktualisasi ajaran Bapak Gus Dur memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Di tengah situasi kehidupan berbangsa yang rawan terpecah belah karena faktor suku, agama, ras, dan antar golongan atau disingkat SARA, menguatnya sikap intoleransi antar umat beragama, radikalisasi, dan sebagainya, pikiran dan gagasan Bapak Gus Dur tentang humanisme dan pluralisme perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Salah satu kebijakan beliau adalah dengan pencabutan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 14 tahun 1997 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Inpres tersebut melarang segala hal berbau Tionghoa, salah satunya adalah perayaan Imlek. Sejak pencabutan Inpres tersebut, hingga saat ini masyarakat Tionghoa bisa mendapatkan kebebasan merayakan tahun baru Imlek. Melalui kebijakannya yang mendukung keharmonisan antar sesama warga negara, Bapak Gus Dur telah menerapkan salah satu nilai berakhlak, yaitu harmonis. Bapak Frans Kaisiepo, mantan Gubernur Irian Barat keempat.
Dinyatakan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia, Bapak Frans Kaisiepo merupakan salah satu tokoh pejabat yang terkenal di Indonesia. Selain dikenal karena perjuangannya, beliau juga dikenal karena kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bukti-bukti kesetiaannya kepada NKRI adalah dengan menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di tanah Papua. Beliau juga berperan sebagai penggagas berdirinya Partai Indonesia Merdeka di Biak. Tahun 1946, beliau juga mewakili Papua dalam konferensi Malino yang membahas rencana pembentukan negara Indonesia Timur. Dalam konferensi itu, beliau menentang rencana Belanda, dan bahkan beliau juga mengganti nama Nugini Belanda. Nama daerah Papua pada masa kolonial Belanda menjadi Irian, yang merupakan singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland. Dan masih banyak lagi perjuangan dan bukti kesetiaan beliau dalam menyatukan Papua dengan Indonesia. Atas perjuangan dan kesetiaannya, beliau dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Nama beliau juga diabadikan menjadi salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Frans Kaisiepo 368, dan nama Bandara Internasional di Biak. Tidak hanya itu, pada tahun 2016, potret beliau turut diabadikan dalam lembaran uang rupiah emisi 2016 dalam pecahan Rp10.000. Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Ditunjuk pertama kali sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2019 dan dipercaya kembali menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tahun 2021, Bapak Nadiem Makarim telah menciptakan banyak ide-ide yang inovatif dalam mendukung kemajuan bidang pendidikan di Indonesia. Salah satu program beliau selama menjabat sebagai Menteri adalah pelaksanaan proses belajar dari rumah selama masa peningkatan penyebaran virus COVID pada tahun 2020 silam. Pada saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, beliau menegaskan bahwa tidak ada pilihan lain. Meskipun sedang dalam pandemi COVID, seluruh pelajar harus tetap sekolah untuk menghindari ketertinggalan pelajaran. Melalui kebijakannya, yaitu melakukan adaptasi pada bidang pendidikan selama masa COVID, yaitu dengan menerapkan perubahan pada proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Maka Bapak Nadiem Makarim telah menerapkan salah satu nilai berakhlak, yaitu adaptif. Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN yang digadang-gadang oleh Bapak Joko Widodo memiliki 3 tujuan, yaitu simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan ini diharapkan selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi lebih Indonesia sentris, juga sekaligus sebagai perwujudan visi Indonesia 2045. Dalam pembangunan IKN, Bapak Joko Widodo mengajak banyak pihak untuk turut andil dalam rangka mensukseskan program ini, yaitu dengan melibatkan masyarakat khususnya wilayah Kalimantan Timur, baik dalam membangun, bekerja, penyediaan lapangan kerja, dan sebagainya. Bahkan beliau juga menggandeng Korea Selatan dalam hal pertukaran informasi, berbagi pengalaman, pengetahuan dan teknologi, pengiriman tenaga ahli, peningkatan kapasitas, proyek percontohan, dan lain-lain. Mengingat banyaknya pihak yang turut andil serta berkolaborasi dalam program ini, maka Bapak Joko Widodo telah menerapkan salah satu nilai berakhlak, yaitu kolaboratif.